stok fisik yang ada di toko sama yang ada di program itu sama atau enggak, atau selisih, itu selisihnya karena apa. Ya, perkenalkan, saya Ica Amelia, saya di Benang Ratu sebagai PIC cabang Jogja. Di Benang Ratu saya udah bekerja selama 1 tahun. PIC kan per cabang ya, kalau saya PIC cabang Jogja, saya tugasnya biasanya mengelola cabang Jogja untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di toko, tentang menganalisa laporan, mengecek pembukuan, terus tentang toko, barang apa yang kurang di toko dan apa yang dibutuhkan di toko, dan tentang gimana cara kita ngembangin toko supaya tokonya lebih rame, cara apa yang bisa kita lakukan untuk toko ini jadi rame gitu Kak. Biasanya Batik Benang Ratu dari tahun 2018 Kak. Batik Benang Ratu ini ada 3 cabang, di cabang Jogja, Solo, dan Semarang. Pusatnya di Semarang. Pertama kali didirikannya di Semarang, di daerah Indrapasta. Dan kebetulan di Semarang sendiri kita ada 3 cabang Kak, di Indrapasta, di Setiabudi, sama di Majapahit. Kalau untuk Solo di Lakon, kalau di Jogja ini di Jalan Gedong Kuning. Di Jogja juga kita kebetulan baru aja pindah, karena sebelumnya kita ada di Jalan Brigjen Katamso, dan kita baru relokasi ke sini bulan Februari tanggal 24, kita opening di sini. Karena kebetulan yang di toko lama itu kontraknya udah habis, dan di sini kan kita cari yang dimana kita bisa dapat parkiran yang lebih luas daripada sebelumnya, karena kita ada kerjasama sama pariwisata yang tentunya banyak bis yang datang karena tamu kita lebih banyak dari pariwisata. Jadi untuk fasilitas kita bisa memenuhi gitu. Untuk parkirannya sendiri sekarang di toko baru ini kita bisa muat 10 big bus. Terus kita juga punya fasilitas ruang kru untuk istirahat kru. Dengan di dalam ruang kru kita juga difasilitasi sama 3 kursi pijat, AC 2 PK. Terus kita juga bisa karaoke nonstop untuk ruang kru, jadi kru-kru untuk nungguin tamunya santai gitu Kak. Terus kita juga ada musola sama ada 12 toilet di sini. Gitu. Kebetulan kita di sini ada 2 lantai. Lantai pertama khusus oleh-oleh, souvenir, batik. Lantai 2-nya kita ada edukasi activity untuk anak-anak sekolah. Aktivitinya ada melukis gerabah, kreasi kain perca, membatik, sama pembuatan kaos tie-dye. Nanti dari edukasi sampai hasil jadi bisa dibawa pulang. Kita juga bisa ke sekolah-sekolah untuk edukasi gitu Kak. Biasanya kita batik sih Kak. Kan kita di sini ada souvenir, batik, kita juga ada sablon kaos biasanya. Tapi yang sering dicari customer batik biasanya untuk seragaman atau untuk sarimbitan gitu. Jadi top 3-nya di sini best sellernya biasanya nyari batik sih Kak, baju batik. Untuk biasanya sarimbitan atau untuk seragaman gitu. Kalau dari segi produksi, iya Kak, kita butuh produk banyak. Kayak misalnya aksesoris kita butuh dilengkapin supaya customer itu tertarik dan penjualannya juga lebih tinggi gitu. Jadi produk-produk yang ada di dalam toko itu harus lebih dilengkapi Kak supaya mendukung omset juga. Kayak misalnya ukuran batik yang lengkap, terus motif batik yang lebih beragam. Jadi kita tahu minat customer dan customer bisa lebih banyak pilihan untuk ke kita. Kalau Batik Benang Ratu ini kita punya pabrik sendiri Kak, kebetulan di Pekalongan. Jadi kita berani bersaing dengan harga paling murah dengan toko-toko lain. Kualitasnya juga kita berani bersaing karena kita kualitasnya sangat baik. Karena kita di pabrik kita mulai dari mori lebaran sampai jadi batik, sampai jadi atasan atau jadi kain, itu kita dari pabrik. Jadi untuk kualitas dan harga kita berani bersaing sama toko batik lain. Biasanya sih produk utama yang kita butuhin peralatan yang ada di kasir ya Kak, kayak elektronik yang ada di kasir, komputer, printer, itu yang paling prioritas karena kan itu yang digunakan untuk transaksi customer. Kalau rak-raknya kan kita ada dari toko lama yang bisa dipindah ke sini. Mungkin kita ada beberapa penambahan aja, tapi kalau yang diprioritasin alat-alat kasir seperti scanner, printer barcode, terus untuk komputer dan CPU dan lain-lain, alat-alat itu sih Kak.
Kalau printer barcode itu untuk cetak barcode-nya, kan kita scan barcode. Nah, printer barcode itu untuk cetak barcode-nya. Yang di scan yang bisa untuk transaksi, Kak. Oh, jadi buat sendiri ya itu? Iya, buat sendiri barcode-nya. Karena kan kalau misalnya kita pakai peralatan kasir itu sangat membantu, Kak. Kita tinggal scan dan kita juga ada laporannya, kita juga pakai program. Jadi itu memudahkan transaksi, lebih cepat, lebih akurat juga karena kita pakai sistem gitu. Kalau stok batik yang ada di toko itu biasanya kan kita setiap hari ada stok opening, Kak. Stok opening itu kita nyetok barang-barang, misalnya nih hari ini kita nyetok atasan yang shift pagi, itu kita nyetok terus disesuaikan sama program, karena kan di program juga ada stoknya. Stok fisik yang ada di toko sama yang ada di program itu sama atau enggak, atau selisih, itu selisihnya karena apa, mungkin ada tukar tambah yang belum di payment atau manual yang belum di payment, terus nanti dicek supaya stok program tetap sama-sama stok fisiknya gitu. Terus kita juga biasanya di program ada tulisannya, Kak, misalnya stok batik atasan dikasih ke rak 1 itu di program ada, jadi kita tahu nih kalau misalnya kita ngecek stok atasan itu ditaruhnya di mana gitu ada. Di sini ada 7, Kak. Karena memang rame ya? Iya, rame. Biasanya itu 7 itu buka semua kalau lagi ada bis pariwisata. Karena kan kalau model pariwisata kan biasanya milihnya bareng, terus nanti ke kasirnya bareng, jadi di kasir numpuk, jadi kita butuh banyak kasir. Biar lebih efisien. Iya, biar lebih efisien. Karena kan kalau biasanya pariwisata di oleh-oleh itu kan ada durasinya ya, Kak. Jadi kita juga yang di sini harus secepat mungkin gitu memanfaatkan waktunya. Dari awal opening sini, Kak, kita relokasi di sini, terus saya beli alat-alatnya di Coach Shop. Kita sering belanja di Coach Shop karena pelayanannya sangat ramah. Terus ketika kita WA dan butuh sesuatu, Coach Shop bisa menjelaskan apa yang kita butuhin, terus apa yang kita nggak ngerti. Karena kan saya belanja awalan waktu opening itu kan, Kak, karena biasanya disetor dari Semarang, tapi kan itu saya butuh banyak, jadi saya harus nyari sendiri. Terus pelayanannya ramah banget, fast respon juga ketika saya butuh dan saya bingung, dijelaskan bener-bener sabar banget jelasinya tentang alat-alat yang saya butuhin, dan dikasih saran untuk alat-alat yang saya butuhin tuh bagusnya pakai apa gitu. Terus pelayanannya sangat-sangat fast respon, itu sih, Kak, yang dicari. Dari 1 sampai 5 kira-kira Coach Shop bintang berapa sih, Kak? Kita udah sering bekerja sama. Sampai sejauh ini bintang 5 sih, Kak. Pesan dan kesannya semoga Coach Shop lebih maju, lebih sukses, dan kita tetap bisa bekerja sama terus-menerus. Terima kasih.